Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Niulaningsi, mahasiswi UIN Radenta Lampung dengan NPM 1811080203 dengan jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan DPL Ibu Dr. Rika Damayanti S.Kep NS SP Kep J dan Guru Pamong SMP Al-Kausar Bapak Joko Triantoro SPSI. Kita ketemu lagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Dan kali ini Ibu akan membahas tentang materi bimbingan konseling kelas 9 dengan judul Pentingnya Hidup Bermasyarakat. Sebelumnya kita akan membahas tentang manusia, masyarakat, dan ketertiban. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran yang mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial merupakan didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hidup berkelompok itu terjadilah interaksi antar manusia. Interaksi yang dilakukan pasti ada kepentingannya, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan kepentingan tersebut disebut dengan kontak. Ada dua macam kontak, yaitu kontak yang menyenangkan dan kontak yang tidak menyenangkan. Misalnya, kontak yang menyenangkan adalah kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi, seperti penjual bertemu dengan pembeli. Dan sedangkan kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu, yang bersaingan atau berlawanan. Misalnya, pelamar yang bertemu dengan pelamar lainnya, pemilik barang bertemu dengan pencuri. Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan tertib, aman, dan damai, yang menjamin kelangsungan hidupnya. Dalam hubungan sosial, selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlainan, karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur, setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim sekali disebut dengan kaidah yang berasal dari bahasa Arab atau norma yang berasal dari bahasa Latin atau ukuran-ukuran. Norma-norma itu mempunyai dua macam isinya. Yang pertama, menurut isinya, yaitu berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Ada bermacam-macam norma yang telah dikenal secara luas, yaitu ada 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Selanjutnya kita akan melihat hubungan antar norma. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat selain diatur oleh hukum, juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat, di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi. Artinya, kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya.
Berikut cara sukses untuk menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Yang pertama, apresiasi. Memang terdengar sangat klise, namun faktanya menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat sangat diharuskan. Apalagi dengan banyaknya perbedaan, Anda perlu menerima setiap perbedaan tersebut dengan tangan terbuka. Yang kedua, tidak menghakimi, menjustifikasi seseorang atau sebuah kelompok masyarakat karena dianggap berbeda dengan cara pandang Anda merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan. Yang ketiga, bahasa. Bahasa verbal maupun nonverbal perlu dikuasai saat bersosialisasi dengan masyarakat, baik menggunakan bahasa ibu, bahasa nasional, dan bahasa internasional. Anda perlu mempelajarinya. Penggunaan bahasa yang baik dan santun salah satu kunci sukses di kehidupan sosial. Nah, berikut tadi adalah materi tentang pentingnya hidup bermasyarakat. Semoga kita dapat memahaminya sehingga kita dapat hidup di dalam masyarakat dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.